Sebenarnya cuman pemikiran simpel anak kecil. Dulu mikirnya kenapa pas agama saya kok ibadahnya tuh cuman hari Sabtu sama Minggu. Tapi kenapa Islam tiap hari bahkan berkali-kali? Emang segitu ketatnya? Sampai akhirnya keluarga saya sendiri harus pindah ke Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RKTV, saluran istiqomah bernuansa Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, siang hari ini alhamdulillah ya, kami berkunjung ke rumah Cik Tina sampai Cimeli ya, Cik Tina ya. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat ya, dan saya berserta dengan istri dan kami di sini ketemu dengan Cik Tina ya. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat ya. Doanya senantiasa agar tentunya Cik Tina dan anak-anaknya dan keluarganya dalam keadaan baik-baik. Saudara, memang tidak mudah ya menjadi seorang mu'alaf. Dan sebetulnya ini hal yang luar biasa ini. Ini noniknya, Cece-nya ini seumuran anak saya teh kelas 3 SMP. Noni kelas berapa? Kelas 2 SMK. Berarti beda Beda 2 tahun. Beda 2 tahun ya. Siapa namanya tadi? Loren. Namanya Loren. Loren waktu itu Muslim umur berapa? Kira-kira kelas 5 umur 10-11 tahun. 11 tahun. Tertarik Muslim itu karena apa? Masih kecil kok tertarik sama Muslim? Pertamanya sebelum di agama pertama kan, yang ini mah sebenarnya cuman pemikiran simpel anak kecil. Dulu mikirnya kenapa pas agama saya kok ibadahnya tuh cuman hari Sabtu sama Minggu. Tapi kenapa Islam tiap hari bahkan berkali-kali? Emang segitu ketatnya? Sampai akhirnya keluarga saya sendiri harus pindah ke Muslim. Tapi di situ mama bilang boleh bebas mau tetap di agama yang lama atau ikut mama juga. Nah di situ saya tuh mulai bongkar-bongkar kitab suci lama saya. Terus di kitabnya itu di ayat ini, surat sama ayatnya saya lupa, tapi kalau nggak salah Mazmur, bunyinya itu sama kayak di Al-Quran. Kita tuh dilarang makan babi dan dilarang makan hewan yang berkuku tajam, yang bertaring. Itu tuh ada bunyinya di Al-Quran juga, tapi saya juga lupa di Al-Quran tuh ayat berapa. Cuman karena saya dulu SMP pernah belajar fikih, jadi ngeh gitu. Nah dari situ saya mikir di agama saya yang lama nggak boleh makan babi gitu ya. Tapi kenapa tetap makan gitu? Saya nanya sampai ke guru agama, teman-teman sekolah, itu bilang itu kitab yang lama. Kita sekarang pakainya yang baru. Di situ saya mikir, kitab kok bisa direvisi? Makanya di situ yang bikin kayaknya masuk ke Islam lebih bagus. Jadi masuk ke sini dan sadar sih. Nggak ada yang nyuruh ya? Enggak, ini sendiri aja Loren gitu. Loren. Nggak ada yang nyuruh ya? Saudara, namanya aja nama Katolik banget ya, Loren saudara ya. Nama baptisnya Gloria Loren. Gloria Loren. Angela nama baptisnya. Angela ya. Dan wajahnya saudara Chinese banget ini ya. Ini nggak bisa dicuri ya, wajah mamanya pindah ke anaknya ini ya, saudara. Ya, silakan dilanjut. Tidak ada paksaan kan, Loren ya? Iya, nggak ada sama sekali. Iya. Berarti sudah berapa tahun berislam sekarang? Sekarang tuh berarti udah 5 tahun. Ada nggak yang ngolok-ngolok di sekolah gitu? Ada. Ngolok-ngolok. Karena dulu pas SD kan sekolahnya di khusus Katolik. Terus
dulu tuh disembunyiin, sempat sembunyi-sembunyi Heeh. karena mualaf kan. Iya, iya. Tapi kita masih dipaksa untuk ke gerejanya gitu. Oh. Kan di sekolah tuh ada satu sama gerejanya gitu, tiap misa Rabu-Abu, terus yang misa-misa lainnya kan kita wajib ikut. Betul. Di situ tuh aku takut, bingung gimana. Jadi terpaksa ikut, cuman diem aja. Nah, iya, sampai akhirnya ditanya kenapa kayak gitu. Terus aku tuh percaya sama teman dekat aku ngomong kalau aku ini pindah agama. Dia ngejauhin aku gara-gara pindah agama. Terus jadi di roast gitu sama satu sekolah, dan ada juga beberapa guru yang gak suka karena pindah agama ke muslim. Tapi sekarang sudah berjalannya waktu, ada gak yang model seperti itu? Enggak Bullying ada ya? sih. Ada ya? Malah kayak didukung, dan kebanyakan pas SMP masuknya tuh ke sekolah Islamic school. Jadi pas orang-orang di sana tahu kalau aku mualaf, itu kayak bener-bener didukung banget gitu. Iya, iya. Saudara, ini luar biasa ya. Sebetulnya di luar ekspektasi ya. Karena apa? Si Loren ini umur 10 kalau nggak 11, dia berani mengambil keputusan. Saya aja waktu itu 12 tahun yang lalu, sekitar sekarang 33 ya, itu nggak berani mengambil keputusan. Memang pertimbangannya banyak ya, keluarga dan lain sebagainya. Tapi Loren ini umur 11 ya, dia berani mengambil keputusan ya. Jadi tidak ada yang nyuruh, dia melihat sesuatu yang terbaik ada di dalam Islam ya. Terus kalau bacaan-bacaan itu apal Loren? Bacaan sholat selain Al-Fatihah tahu nggak? Tahu. Boleh dibacakan satu surat saja? Surat pendek. Pendek. Boleh, mau rada panjang boleh. Silakan dipilih. Asal jangan Al-Fatihah. Apa ya? Anas. Boleh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Masya Allah ya, luar biasa ya saudara. Loren membacakan ayat pendek dengan fasih ya. Saya tidak meminta Al-Fatihah karena itu sebagai pokoknya, orang pasti tahu gitu ya, pasti bisa. Jadi saudara, salah satu hal saya kesini, saya pengen tahu sih kondisi Cik Tina ini seperti apa ya. Seperti apa, karena saya tadi sebelum siaran ini juga ngobrol-ngobrol, banyak juga mualaf-mualaf yang palsu ya. Saya nggak mau, ya nggak ingin lah ya. Ya kalau udah ketipu ya udah, artinya gini, nggak ingin tuh jangan sampai kerja kita, keinginan kita untuk berbuat baik itu sedikit lah ya. Tidak ada yang tidak sia-sia, kebaikan itu pasti dicatat oleh Allah. Tapi maksudnya energinya itu jadi sia-sia gitu loh, berapa kali ya. Ternyata kalau orang gereja datang jadi Kristen, orang Islam datang jadi Islam. Ini kan sayang gitu ya. Sayang maksudnya amalan kita tidak akan hilang itu, tapi sayang itu energi kita gitu loh ya. Tapi ini saya berusaha sama istri, walaupun istri kurang enak badan ya, cuma saya bilang sama Citina, kalau nggak besok lusa saya kesini ya. Alhamdulillah saya melihat saudara, di tempatnya beliau ini ada lafaz Allah ya, terus ada kaligrafi di sini ya. Jadi memang beliau benar-benar Muslim, dan saya melihat anaknya. Saya sebetulnya mulai kemarin itu tanda tanya sebetulnya. Dia bilang anaknya itu Islam, masa sih? Saya jujur sih ya, merasa belum yakin karena masa sih anaknya masih kecil terus berani mengambil keputusan gitu ya untuk berislam dan lain sebagainya. Saya kira itu nggak gampang saudara ya, nggak gampang. Tapi alhamdulillah saya kesini berkunjung ya, melihat, dan memang kondisinya ini satu kos ya, satu tempat ya. Nanti saya ambillah gambar-gambarnya ini ya, tentunya izin Cik Tina kalau memang boleh ya. Ya 800 saudara ya. Jadi memang perjuangan Cik Tina ini sekali lagi
luar biasa ya, luar biasa. Dan harapan ke depan apa Loren? Ingin membahagiakan mama atau bagaimana kira-kira? Simpelnya Prestasi sih, sekolah, prestasinya bagaimana? Punya prestasi di sekolah? Banyak dari SMP dulu tuh SMP di akhir. juara bertahan prestasi akademik. Juara bertahan apa itu? Prestasi akademik. Prestasi akademik ya, saudara. Juara 1 terus. Juara 1 terus. Terus? Sebenarnya kalau untuk harapan ke depan sih simpel, pengen jadi orang yang sukses dunia akhirat dan pengen dulu bahagiain diri sendiri. Di sini sama mama tuh. Ya, cuman kalau diri sendiri nggak bahagia, susah untuk bahagiain orang lain. Betul. Artinya gini, si Loren ini ingin sukses ya, sukses dunia akhirat. Betul juga, ini logika luar biasa ya. Anak umur segini dia berpikir, bagaimana kalau saya nggak bahagia, bagaimana saya mau membahagiakan orang lain? Itu juga sangat logis, sudah sangat logika ya, sangat logika sekali. Ya saudara, ini Loren ini kan anak berprestasi ya. Ada sedikit kesulitan saudara. Di kesulitan, beliau ini pingin laptop ya, pingin laptop. Nah, oleh karena itu, ayo kita sama-sama yuk. Nah, kita sama-sama bersodakoh ya. Ini artinya bukan, ini saya seizin ya. Saya kira Loren juga jangan malu ya. Ini menyampaikan hal-hal yang seperti itu di Islam itu biasa, yang membantu sesama saudara ya, itu biasa. Ya, artinya kalau memang ini nanti terkumpul saudara, alhamdulillah ya. Jadi saya akan buka donasi selama 2 minggu langsung ke rekeningnya Cik Tina. Loren punya rekening nggak? Nggak ada. Nah, ke mamahnya saja ya. Kita alokasikan dana 5 juta ya untuk beli laptop ya. Bismillah. Nanti kalau memang kurang, sisanya saya akan bicara dengan lembaga yang saya pimpin. Ya, bukan saya pimpin lah ya. Kita dan pengurus kelola, saya akan ajukan sisanya berapa, nanti saya akan lembaga akan tombokin ya. Saudara, kita harus berjuang untuk sekali lagi orang-orang Islam yang berprestasi, orang-orang Islam yang cinta akan iman dan Islam. Saya melihat dari apa yang disampaikan Loren ini begitu tulus ya, ketulusan di dalam hatinya ya, sebagai seorang muslim. Tentunya kamu kalau jadi orang sukses, kamu ingin apa sih terhadap Islam? Ya, ini satu pertanyaan biar pemirsa tahu. Contohnya begini, kamu kan ingin jadi orang sukses nih, ya kan, sukses dunia akhirat. Terus kamu ingin apakan agama kamu ini? Sebenarnya yang paling pertama banget pengen nyebar luasin agama Islam, terus pengen bantu di beberapa daerah yang belum bisa ngediriin masjid. Dan pengen banget sih, apalagi kalau punya uang, itu nggak tahu kenapa rasanya pengen terus disedekahin ke siapapun itu. Ya. Saudara, ini lihat pengakuan dari Loren ya. Oleh karena itu, ayo jangan ragu. Saya nanti tidak usah melalui yayasan saya ya, langsung saja. Cuma nanti di akhir closing 2 minggu, saya akan minta untuk print outnya, rekeningnya. Ya, hanya ingin tahu jumlahnya saja. Jadi nanti kalau tahu jumlahnya sebagai ucapan terima kasih ya, bukan apa-apa, bukan maksud apa-apa. Nanti di deskripsi saudara saya cantumkan di sana. Saudara, kita dukung Loren ini anak yang berpotensi, yang punya kemampuan, dan cita-citanya terhadap iman dan Islam jangan diragukan ya, dari sorot matanya, dari bahasanya yang masih polos, masih lugu. Ayo ya. Saya pun ke depan, bismillah, Tina doakan agar yayasan ini boleh berjalan dengan baik, dan kami juga punya cita-cita sama seperti Loren ini tadi ya. Kita bantu mualaf, bukan hanya mualaf, saudara-saudara kita yang kekurangan, yang muslim dan lain sebagainya. Kita perlu orang yang benar-benar cinta iman